Mohon izin record kakak, recordingnya sudah dimulai. Kita mulai ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan untuk bisa bertatap maya kembali di tatap maya ke-16 Kak. 16/19, sedikit lagi kita sampai garis finish gitu ya. Di persiapan untuk rencana tindak lanjut. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak yang berbahagia dari Sidoarjo 6 hari ini, bagaimana kabarnya? Seminggu ini kita selalu bertatap maya gitu ya, padat sekali, 3JP, 3JP, 3JP gitu kan. Dan hari ini kita cukup 1 JP saja Kak. Bagaimana? Apa yang dirasakan dulu? Boleh silahkan dikasih emotikonnya, mau jempol, mau heart, mau trompet, mau sedih, mau senyum, silahkan. Itu menandakan bagaimana kesiapannya kakak-kakak. Oke. Bahagia sekali sepertinya Kak Yeni. Ada trompet, ada hati. Kak Muin masih stay sama, jempol, jempol, jempol terus ini. Level aman berarti kalau begitu. Baik kakak-kakak hebat, sebelum kita mulai di sesi hari ini, mohon izin untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Bisa Kak Man, Kak Agung, atau Kak Muin, Kak Sum juga boleh. Atau Kak Yeni, silahkan. Yang mimpin doa itu lebih afdolnya itu orang laki-laki. Bapak-bapak aja. Ayo, yang laki-laki tuh katanya Kak Sum. Yang dekat Kak Sumai, Kak Muin. Ayo Kak, langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beraktivitas, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan kita selalu dalam keadaan sehat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Muin sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang didoakan kita bersama, diaminkan kita bersama, bisa diijabah, bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, murid kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Percayalah bahwa setiap proses yang kita lalui pasti memiliki manfaat dan pasti bermakna. Sekecil apapun maknanya, sekecil apapun manfaatnya, yakinlah bahwa pasti memiliki manfaat. Oke, baik. Kakak-kakak hebat, izin share screen terlebih dahulu. Pada hari ini kita di tatap maya ke-16 di persiapan rencana tindak lanjut Kak, dengan durasi 1 JP saja ya, 1 JP atau 45 menit ke depan Kak ya, di program PKG PJOK kita ini nanti. Nah, tadi level kesiapan Kak, silahkan Kak, ketikkan di room chat angka 1 sampai angka 10. Seperti biasanya, beberapa pertemuan saya enggak pakai ini soalnya. Silakan Kak, 1 sampai 10. Kak, ini nge-freeze kelihatannya. Oh, sudah.
Oke, mohon maaf kakak-kakak, saya terpental. Iya, saya bacakan dulu deh di sini. Ada yang 9, 8, 10. Kak Langgeng 10 dibagi 3 berarti hanya 3 ya Kak ya. 3,5 lah. Oke, rata-rata 8. Kak Yeni 9. Sepertinya. Boleh deh Kak Yeni open mic. Kak Yen, open mic. Apa yang membuat Kak Yeni hari ini kok 9 nih? Silakan. Mas selesai Kak soalnya Kak. Iya. Betul. Jadi tanda-tanda kebahagiaan ya Kak ya. Kita sudah mendekati garis finish pertemuan 16/19, berarti sedikit lagi kita selesai gitu ya Kak. Oke, Kak Langgeng. Oh boleh, apa bisa disampaikan? Sedihnya nggak ketemu sama kakak-kakak hebat semuanya di sini. Oke, nanti siapa tahu tahun depan ada lagi ya Kak, ketemu lagi. Minta tuh luringnya yang 2 bulan. Kak Yeni, alamat ya Kak Yeni. Di mana Kak Man? Minta alamat kae, kok nek kangen tak parani. Pokoknya kalau langsung P3K nggak apa-apa kok Kak, aman kok. Ya, sekali luring. Demi persahabatan. Sekali luring di Trawas. Mantap, boleh tuh sebenarnya boleh loh. Moderasi seperti itu diperbolehkan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yeni. Boleh deh, 1 orang lagi bisa open mic. Levelnya Kak Muin masih tetap 8, Kak Man 8, Kak Sum 8. Kak Sum, lama nih saya nggak dengar suaranya Kak Sum. Silakan open mic Kak Sum. Apa yang menyebabkan Kak Sum hari ini semangatnya mendekat, bukan 45 lagi ya, masih 43 katanya. Menjelang kemerdekaan kan 45 itu. Silakan open mic Kak Sum. Iya, masih tetap 8. tetap 8. Semangatnya masih seperti yang dulu aja. Oke, semangatnya jadi kayak lagu gini ya Kak. Semangatku masih seperti yang dulu. Satu lagu dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sum. Izinkan saya untuk melanjutkan ya Kak. Nah, di awal ini saya ingin ngajak kakak-kakak untuk praktik mindfulness lagi, karena gini, 1 minggu ini kita tatap maya 4 kali ya Kak. Ingat kan, mulai dari tanggal 5, 7, 8, dan hari ini tatap maya terakhir di minggu ini Kak. Sebelum ketemu lagi di tanggal 18 dan terakhir di tanggal 26. Ya, silahkan kakak-kakak ambil posisi yang paling nyaman. Ya, saya ingin ngajak kakak-kakak praktik mindfulness ini Kak ya. Beberapa saat yang lalu sudah pernah kita praktikkan. Hari ini kita praktikkan kembali. Salah satu teknik praktik pada mindfulness adalah teknik stop Kak. Ya, duduk paling nyaman, kemudian persiapkan diri. Kalau memang enak punya headset, enak Kak, langsung dipasangkan headsetnya. Silakan dipersiapkan dulu, nggak apa-apa. Kalau yang mau pakai headset, headphone, enak, langsung terdengar di telinga. Oke, sudah siap? Oh belum, Kak Langgeng, apa yang mau dilakukan? Tidak, aman? Oke, siap. Kita mulai ya, Kak ya. Oke. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda.
Rasakan kedua tapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax, relax. Kemudian silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax, amati nafas. Relax, amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari bernafas lebih pelan, pelan, pelan dan damai. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas, hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam, hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda sekarang, perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan letakkan di kedua pundak Anda. Dan perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks.
Alhamdulillah, cukup 3 menit Kak, ya. Yang gabungnya itu agak-agak telat tadi, mungkin merasakannya sebentar tadi gitu. Sempat Kak Yevi, semoga berikan rezekimu, limpahkan segala macam. Sembari berdoa ternyata Kak Yevi di sini ya. Oke, boleh deh saya disampaikan apa yang jenengan rasakan, apa yang kakak-kakak rasakan setelah praktik ini tadi. Tadi banyak yang menikmati, saya rasa sambil tidur, benar-benar santai, rileks. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Kak Agung, apa yang dirasakan Kak Agung? Oke, ini setelah ini hampir sama teknik kayak kelas kita Reiki Kak Dini. Dulu pada tahun 2000-an awal itu 90 terakhir 19 2000 ini kelas kita Reiki dulu namanya. Ini semacam kayak terapi gitu Kak Dini. Ya seperti musik anunya juga pengiringnya juga hampir sama seperti ini. Ya. Jadi bisa tenang gitu loh, pikiran kita tenang seperti itu. Bahkan kalau yang betul-betul mendalami, maksudnya dia betul-betul melakukannya tuh dengan seksama, bahkan itu tubuh itu bisa bergoyang sendiri seperti ini. Nah, tubuh bisa bergoyang, bahkan mungkin juga ada yang teriak-teriak seperti itu. Jadi itu seperti energi positif itu loh Kak Din. Jadi energi yang keluar tadi energi yang jelek. Jadi yang muncul yang masuk ke tubuh kita itu energi positif. Dulu saya pernah mengikuti ini pas kita Reiki itu. Hampir sama seperti ini. Oke. Terima kasih. Oke, sip, mantap betul Kak Agung ya. Jadi salah satu teknik mindfulness itu memang merilekskan tubuh, menjernihkan pikiran, menenangkan hati. Apalagi kalau memang benar-benar diresapi, dilakukan. Ada lagi yang namanya teknik relaksasi, Kak. Jadi dalam durasi waktu tertentu, kemudian sampai benar-benar merasakan ketika orang yang diajak untuk relaksasi, sampai benar-benar kerasa tidak berdaya, kemudian serasanya sampai ngantuk. Ya memang benar-benar itu posisi ambang rileks itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi masih sadar sebenarnya. Rileks itu bukannya tidur tapi sadar. Cuman ya berada di gelombang frekuensi yang paling rendah seperti itu ya. Jadi memang berusaha untuk mengeluarkan energi negatifnya, dikeluarkan sehingga pikiran, hatinya itu menjadi lebih tenang, lebih jernih dalam berpikir juga. Gitu. Jadi masuk yang sisi positifnya betul seperti yang disampaikan Kak Agung. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi, Kak. Sebentar, saya share screen. Masih proses. Ya. Kesepakatan kelas kita masih sama ya Kak, mulai dari menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika ada yang ingin ditanyakan, dan gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Seperti di awal-awal barusan, saya sempat terlempar juga Kak, mohon maaf karena jaringannya juga sedang trouble. Tetap jalan saja. Oke, nah tujuan sesi kita hari ini Kak selama 1 JP 45 menit ke depan itu ada 2 Kak. Yang pertama, Kakak merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, Kakak memahami penugasan persiapan untuk rencana tindak lanjut RTL-nya nanti seperti apa. Agendanya kita hari ini, tadi pendahuluan sudah ya Kak, kesepakatan kelas, kesiapan, komitmen belajar, penyampaian tujuan. Kemudian setelah ini nanti akan ada refleksi awal. Setelah refleksi awal, kemudian penyampaian penugasan RTL-nya. Bagaimana penilaiannya, lini masanya, rentangnya berapa lama mengerjakannya. Kapan diunggahnya. Dan yang selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Barangkali masih ada yang
belum jelas atau perlu ditanyakan lagi, boleh nanti setelah penyampaian penugasan. Dan terakhir penutup. Di tahap 1 ini di pendahuluan, boleh deh Kak saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada aspek apa saja sebagai penilaiannya, lini masanya, kapan. Beberapa hal ini bisa dipahami dengan baik dan dengan benar. Oke, refleksi awal. Mari kakak-kakak kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan di 2 hari kemarin ya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kakak coba jawab ya. Jika memang tidak bisa mengakses link yang saya bagikan karena kakak menggunakan handphone, kakak nanti bisa memaksimalkan fitur chat. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan secara kolaboratif bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di sekolahnya? Kemudian yang kedua, apakah pemahaman kakak atau pemahaman saya gitu ya, kembali ke diri sendiri sih, terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi pelibatan komunitas belajarnya, komunitas belajar di sekolah atau rekan sejawatnya kakak-kakak di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melibatkan voice, pilih suara, choice, pilihan, dan ownership, kepemilikan peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Bagaimana sih keterlibatannya murid-murid saya? Apa yang mereka pilih? Mereka memiliki peran apa? Mereka memberikan ide apa sih? Gagasannya seperti apa? Gitu. Jadi, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yang selanjutnya, dari sini Kak, di dalam program PKG PJOK, kakak-kakak itu tujuannya adalah keterampilan pedagogik dari guru PJOK itu berubah, berpusat pada peserta didik. Perubahan paradigmanya, cara mengajarnya, baik untuk diri sendiri, perubahan dirinya, maupun bagaimana guru memberikan pembelajaran di kelasnya, itu berubah. Yang konvensional menjadi lebih up to date saat ini. Yang sebelumnya tidak menggunakan IT, bisa menggunakan IT. Yang sebelumnya tidak ada ice breaking di pembelajaran, ternyata ada ice breaking. Ada insight baru. Adanya di sekolah Hula Hoop, ternyata bisa sebagai media pembelajaran di lompat kangkang misalnya seperti itu. Itu insight baru dan ternyata didapatkan pada saat PKG PJOK ini. Sehingga dari keterampilan pedagogiknya kakak ini, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, paradigmanya sudah berubah, keinginannya, keberlanjutannya bahwa kakak mampu menggerakkan komunitas belajar di sekolah atau menggerakkan rekan sejawat. Kalau tadi kan untuk diri sendiri, kemudian berpusat pada murid, ya kan? Keberlanjutannya selanjutnya ada tuh capaiannya, yaitu kakak-kakak bisa menggerakkan rekan sejawat, Kak. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, silakan kakak-kakak bisa mengakses link yang saya bagikan di room chat untuk pertanyaan di refleksi. Jadi sesuaikan dengan kakak-kakak sendiri ya. Saya stop share dulu, saya sampaikan di sini. Ada 3 macam pertanyaan, Kak. Oh maaf, 3 atau 4 ini sebentar. Sudah terlihat, Kak? Ya, pertanyaan pertama ini.
Silahkan dijawab sesuai dengan namanya masing-masing. Bagi kakak yang terkendala, ya betul. Bagi kakak yang terkendala dengan linknya, bisa memaksimalkan fitur chat di room. Oke, silakan. Yang pertama, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran PJBL dilakukan secara kolaboratif bersama rekan sejawat? Yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Yang ketiga, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yang selanjutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Dan yang terakhir, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silahkan kakak-kakak menjawab pertanyaan reflektif ini, Kak. Silahkan, sudah ada yang mulai berjalan ini mengisikan. 10 menit cukup ya, Kak? Paling lama 10 menit. Sekarang 10.30, 10.40 nanti kita selesai. Kak Dini, ini kolaborasi dengan apa sesama guru PJOK apa bisa guru yang lain? Dengan bebas Kak. Jadi komunitas belajar di sekolah kakak kan tidak hanya guru PJOK saja, lintas mapel bisa. Oke. Komunitas belajar di sekolah itu macam-macam. Silakan anggotanya kan tidak hanya guru saja, ada tenaga kependidikan mungkin di situ.
Oke, sudah berada di pertanyaan kedua. Tinggal pertanyaan yang ketiga. Silahkan. Oh, Kak Muin, cepat running langsung ini. Oke, silahkan aman Kak Rois, bisa maksimalkan fitur chat, tetap masuk kok recordingnya nanti. Jadi riwayat selama kita di dalam room, yang masuk di chatting itu pasti masuk transkripnya. Nggak apa-apa, silahkan. Coba saya lihat lagi. Pertanyaan satu sudah mulai running di pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang ketiga juga sedang OTW ya. Silahkan. Masih ada waktu Kak, tenang Kak. 10 menit Kak, ini baru 6 menit. Sip, mantap. Ya, bonding dengan rekan sejawatnya ya Kak Langgeng ya. Jadi kerjasama, kompak gitu. Merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Oke, mantap.
Sudah ada yang running sampai pertanyaan terakhir? Belum ada. Pertanyaan terakhir, Kak. Silakan yang sudah selesai di pertanyaan ketiga bisa running ke halaman terakhir. Oke, baik. Tunggu Kak Jo. Saya kirimkan ulang linknya. Di room chat ya. Silakan. Yo, sedikit lagi yo. Oke, sembari menunggu kakak-kakak lainnya melengkapi pertanyaan refleksi, silakan bisa deh open mic satu orang untuk menyampaikan hasil refleksinya, Kak. Bisa perempuan, bisa laki-laki, silahkan. Saya berikan kebebasan. Siapa yang mau open mic? Ya, langsung. Boleh Kak Geni, boleh Kak Muin, boleh Kak Sum, boleh Kak Rois mungkin. Silahkan. Yuk, ayo, ayo. Aduh, masih fokus sekali nih sepertinya. Kak Yevi, open mic bisa? Aman ya? Sudah selesai ini loh. Bisa Kak Din, apakah suara saya dengar? Soalnya laptop saya tidak sebagus rekan-rekan semuanya. Aman, silakan. Silakan Kak Yevi, sampaikan hasil refleksinya deh dari pertanyaan pemantik ini. Silakan. Oke Kak Din, ini adalah pure jawaban dari saya sendiri. Yang semoga aja rekan-rekan semuanya mengerti
dan paham apa yang saya sampaikan dikarenakan apa ya, menurut saya ini, apalagi saya itu baru terjun ke dunia pendidikan ya rekan-rekan semuanya, Kak fasilitator juga. Jadi Amin. saya belum bisa banyak memahami tentang voice, terus apa tadi? Choice, Invoice. Nah, itu terus penerapan PJBL apa? PL, ya, Ya, itu pembelajaran tadi. berbasis Tapi project. ini menurut pandangan saya, ini cara mengajar saya. Nah, yang pertama yaitu bagaimana menurut Bapak Ibu, jika pembelajaran basis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Apalagi saya mempunyai gambaran, ya pemikiran saya kemarin, mungkin Kak fasilitator mengerti pemikiran saya, rancangan saya atau rencana saya itu kalau proyek saya itu kemungkinan akan mendapat respon yang menurut saya bermacam-macam ya, terutama di instansi saya, ada yang pro atau ada yang kontra, kemudian fasilitas-fasilitasnya juga harus memadai juga kan, dan membuat kita menjalin kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik dengan rekan kerja, terutama kalau berhasil itu proyeknya. Itu menurut saya kalau proyek saya ini seperti itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kualitas pembelajaran ini termasuk saya sendiri ya Kak fasilitator dan rekan-rekan sejawat semuanya, terutama di instansi saya itu sering sekali diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya, rekan-rekan kerja saya, bagaimana saya cara mengajar, bagaimana saya cara menyampaikan materi, terus bagaimana saya mengolah kata atau perilaku kepada peserta didik itu bagaimana. Nah, itu pasti membantu memenuhi keberhasilan suatu proyek yang dikerjakan secara bersama-sama dan mengetahui kurang lebihnya suatu proyek yang dilakukan melalui evaluasi. Nah, jadi di tempat saya itu setiap Sabtu itu kami pasti akan mengadakan evaluasi, termasuk evaluasi pembelajaran dan proyek. Kalau ada proyek, kalau ada acara pasti sering evaluasi, termasuk evaluasi dari diri sendiri masing-masing itu dievaluasi untuk cara mengajarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kalau menurut saya, kalau komunitas belajar ini ya Kak Dini, terus yang rekan-rekan sejawat semuanya, mohon maaf, saya di sini jujur kurang paham tentang komunitas belajar ya. Yang saya sampaikan pasti akan berdampak pada cara mengajar saya dan penyampaian saya kepada peserta didik, dan fokus saya terhadap peserta didik semakin baik dan mengerti cara mengajar dan berbagi ilmu kepada peserta didik. Pasti kalau saya mempunyai rekan kerja di sini sama-sama guru PJOK, pasti saya akan memiliki atau evaluasi atau menjadi lebih baik lah, intinya seperti itu. Cara menanggapinya saling timbal balik seperti itu, cara ngajarmu kayak gini kurang seperti ini, seperti itu. Tapi soalnya di instansi saya cuma saya sendiri aja yang ngajar, jadi saya kurang paham bagaimana saya kepada anak-anak itu bagaimana. Nah, harusnya bagaimana di dalam kutip pembelajaran PJOK ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, ini menurut saya, membantu kita untuk menerapkan suatu kegiatan kepada peserta didik sehingga dapat terlaksana dan terjadwal. Terima kasih, itu Kak Dini penyampaian saya. Jikalau kurang tepatnya mohon diperbaiki Kak Dini. Saya juga perlu pemahaman yang lebih lagi, pengertian yang lebih lagi, supaya saya dapat evaluasi pada diri saya sendiri dan pada cara mengajar saya kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yevi sudah menyampaikan refleksinya. Jadi ketika kita berefleksi itu memang jujur dengan diri sendiri. Apa yang dirasakan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum itu memang dari dalam diri. Sehingga butuh gini, orang akan menjadi berkembang, orang itu akan maju ketika ada satu Kak. Hanya 3 huruf, terdiri dari 3 huruf, yaitu M-A mau. Orang bisa berkembang, orang bisa maju itu kalau mau, ada kemauan untuk menuju ke sana. Kemauan untuk membuka diri, kemampuan untuk terus belajar, kemampuan untuk merubah diri maupun merubah nanti walaupun sedikit demi sedikit pada lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Komunitas belajar mungkin memang tidak semua sekolah itu bukan dilegalkan, istilahnya dirikan ini komunitas belajar bukan, tapi secara tidak langsung saya menangkap dari apa yang Kak Yevi sampaikan, sebenarnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Kak Yevi yang tadi bilang setiap hari Sabtu itu selalu ada evaluasi, ya kan? Itu juga sudah sebenarnya penggiatan atau kegiatan aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh apa istilahnya komunitas belajarnya di sekolahnya Kak Yevi. Salah satunya adalah merencanakan apa yang akan dilakukan minggu depan, apa yang sudah perlu diperbaiki dari hari ini supaya minggu depan harus lebih baik, kan gitu. Nah, itu sudah. Berarti tahapan untuk evaluasi itu sudah ada. Walaupun memang belum ada namanya komunitas belajar apa ya di sekolah saya, tapi aktivitas yang sudah dilakukan di sekolah Kak Yevi itu ya sudah menggambarkan komunitas belajar, adanya sharing, saling berbagi, kan itu sudah ada tahapan di situ. Sip, mantap. Terima kasih Kak Dini, terima kasih banyak. Lanjutkan ya, lanjutkan itu yang seperti itu. Terlepas dari kurikulum apapun yang nanti akan diterapkan di tahun depan, karena cukup ada isu juga Kak terkait dengan kurikulum, katanya bukan kurikulum merdeka lagi, cuma saya belum bisa menyampaikan gamblangnya seperti apa, kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah ya. Oke, lanjut nih Kak, ini bisa dicatat kakak-kakak, kemudian sembari bisa diamati dengan seksama Kak. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya, karena ini sudah pada penyampaian RTL-nya atau rencana tindak lanjut terkait dengan proyek yang sudah kakak buat, terutama proyek pembelajaran PJOK yang melibatkan komunitas belajar di sekolahnya, rekan sejawatnya, bagaimana melibatkannya, bagaimana kakak membuat presentasi di depan rekan sejawatnya nanti di sekolah. Oke, jadi nanti kakak merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program di sekolah ini Kak nanti. Oke, tunggu. Tulisannya apakah sudah cukup terlihat besar Kak? Di kakak aman ya? Oke, penugasannya saya langsung ke benang merahnya Kak. Kakak nanti di RTL akan membuat PPT, pemaparan, presentasi yang isinya tujuan program, kelengkapan rencananya, struktur programnya seperti apa, bagaimana keterlibatan komunitasnya dari sekolah, gurunya, kepala sekolahnya, cleaning service-nya mungkin kalau memang dibutuhkan, bagaimana muridnya dilibatkan, terus bagaimana dievaluasi itu perencanaannya, kegiatannya dievaluasi seperti apa. Dan yang akan diunggah di LMS itu meliputi bahan tayangannya Kak, atau slide presentasinya. Kak Yeni pasti udah pernah ini zamannya CGP, akhir modul 3. RPS, Rencana Pengembangan Sekolah ya Kak Yeni ya. Betul. Jadi nanti ada PPT-nya, kemudian ada notulennya ketika kakak mempresentasikan hasil rancangan programnya ke teman-temannya. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Ketika kakak menyampaikan, ketika kakak presentasi di depannya. Dokumentasinya bisa berupa foto dan video. Ya,
Saya rasa nanti tidak begitu lama kok Kak, 15 menit paling cukup untuk menyampaikan kakak-kakak presentasi programnya. Ingat kakak-kakak pernah melakukan ini ketika luring. Ketika ada yang kakak berusaha untuk menyampaikan hasil karyanya di kertas plano disampaikan kepada orang-orang, sebenarnya itu sudah mengarah kakak-kakak di RTL. Supaya kakak sudah disiapkan untuk public speaking-nya berbicara di depan umum. Serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Nah, RTL sendiri ini tugasnya secara individu, Kak, mandiri. Ya, walaupun satu sekolah itu gurunya 3 ikut PKG semua, satu kelas yang sama, kalau bisa itu sendiri-sendiri. Ya, jadi programnya sendiri-sendiri, walaupun pelaksanaannya bareng misalnya diseminasinya. Misal gini, Kak Sum, Kak Muin, Kak Johar, kan satu sekolah. Kak Muin punya program bola plastik, Kak Sum punya program di futsal, kemudian Kak Johar punya program di bola voli. Nah, itu kan programnya 3, ya kan, rencananya. Lah, penyampaiannya kepada temannya biar tidak bolak-balik, bisa dalam satu waktu secara bergantian. Sampaikannya secara bergantian. Jadi kan videonya sudah video Kak Sum sendiri, video Kak Johar sendiri, videonya Kak Muin juga sendiri. Oke? Nah, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan slide presentasinya, Kak. Nanti kakak-kakak membuat bahan tayangan presentasi project-nya di depan teman-temannya kakak-kakak ya, itu minimal 9 slide. Di mana slide pertama isinya adalah judul programnya apa atau judul kegiatannya. Yang kedua, latar belakangnya, kenapa memilih program tersebut. Yang ketiga, tujuan dari programnya itu apa. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan itu apa dari program yang kakak buat. Yang kelima, struktur programnya, rekan sejawatnya berperan sebagai apa saja. Jadi pelibatan komunitas belajar itu berada di slide kelima. Slide keenam itu berisi tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset sumber daya lah yang dimiliki sekolah. Sekolah saya lapangannya luas, sekolah saya LCD-nya banyak, sekolah saya sudah ada bla 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 bla. Itu kekuatan sumber daya yang ada di sekolah. Dimanfaatkannya seperti apa? Yang ketujuh, rencana evaluasinya. Oh, ternyata nanti setelah selesai dievaluasi di setiap kali pertemuan, tahapan proyek misal, atau evaluasi 1 bulan sekali untuk mengetahui sudah sejauh mana sih proyek ini berjalan. Kemudian di slide ke-8 itu kemungkinan tantangannya. Karena misalnya pelaksanaannya adalah programnya di futsal, sekarang musimnya hujan. Tantangannya ketika saya lakukan di sekolah saya itu belum ada hall-nya, atapnya, lapangannya, sehingga kalau hujan ya mau nggak mau mungkin break dan segala macam. Itu termasuk tantangan. Sehingga butuh mitigasi menghadapi tantangan tersebut. Dan yang ke-9 itu dokumen-dokumen pendukungnya. Walaupun dokumen pendukung ini nanti lebih dari 1 halaman ya Kak, nggak apa-apa silahkan. Selanjutnya setelah tantangan adalah dokumen pendukung. Oke. Kemudian untuk penjelasannya ini Kak, ini sudah ada di LMS ya Kak. Nanti bisa diamati lagi di LMS-nya. Yang jelas di latar belakang itu memuat gini, bagaimana suaranya, idenya, pilihannya maupun kepemilikan murid ya akan dipromosikan, didorong dalam program tersebut. Oke, latar belakangnya itu apa, tujuannya seperti apa, capaian ini Kak. Ya, langkah-langkahnya secara spesifik
Secara tidak langsung, ketika kakak-kakak mengerjakan lembar kerja di ini Kak, kemarin perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sudah ada. Contoh misal minggu pertama itu ngapain, minggu kedua dan ketiga ngapain, itu udah termasuk langkah-langkah. Oke. Kemudian struktur programnya, ini nama programnya itu apa, termasuk kokurikuler atau P5, ataukah termasuk intrakurikuler, masuk dalam jam pembelajaran. Ya, mengambil model pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, atau pendidikan sport education, itu juga dicantumkan di situ boleh. Oke. Nah, kemudian kemitraannya, komunitas belajar itu siapa saja yang berperan. Ingat kemarin di apa namanya tabelnya itu kan ada mata pelajaran yang terlibat atau guru lain yang terlibat kan ada ya. Ada ya Kak Yeni ya? Ingat nggak? Ada kan? Ya, itu bisa masuk di dalam struktur. Yang keenam nanti terkait dengan kapasitas, aset based thinking-nya dimasukkan Kak di sini. Apa saja? Kemudian yang ketujuh evaluasinya seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata evaluasinya bisa menggunakan rubrik, kemudian bisa dengan apa namanya secara langsung tanya jawab atau dengan kuesioner, itu bisa. Silakan rencana evaluasinya. Ya, survei itu tadi, refleksi juga bisa. Yang kedelapan, tantangannya yang dihadapi. Nah, ini Kak yang ke-9. Dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung di sini meliputi foto pelaksanaan ketika kakak praktik presentasi di depan temannya. Bisa beberapa guru yang terlibatkan boleh, atau misalnya kakak-kakak ingin di SMP itu biasanya sudah ada ketua proyeknya ya Kak ya, ketua P5-nya misalnya kalau ngambil P5. Ada. Ada Kak? Ada Kak Muin? Ya ada. Ya. Nah, nanti misalnya gini. Ketua Ombel juga ada. Nah, iya betul. Jadi nanti kakak-kakak bisa manggil, nggak usah semua gurunya banyak banget, nggak masa susah Kak nanti Kak. Bisa manggilnya gini, ketua kombelnya, ketua proyeknya, kemudian guru-guru yang akan terlibat di dalam proyeknya kakak-kakak, itu boleh dilibatkan. Mungkin sekitar 5 sampai 10 orang itu bisa. Silahkan, siapa saja yang terlibat di dalam proyek itu nanti kakak diseminasikan. Oke. Itu foto, kemudian jangan lupa video. Di video itu ketika kakak presentasi di depan teman-temannya. Kemudian setelah foto, video, ada notulennya Kak. Hasil pertemuan tersebut itu mungkin ada usulan dari teman yang lainnya, atau misalnya ada apa namanya daftar hadirnya juga Kak di situ. Ada guru siapa saja yang hadir dalam presentasi kakak. Videonya enggak usah diedit Kak, nggak apa-apa, mau disimpan di Drive boleh, mau diunggah di YouTube juga silahkan. Karena dokumen ini nanti akan diunggah di LMS Kak. Ya, diunggah di LMS meliputi PowerPoint-nya, bahan presentasinya, video, foto, kemudian ini notulen dan daftar hadir. Oke. Aspek yang dinilai dalam RTL ada 4 Kak. Bagaimana tujuan programnya, ya. Kemudian yang kedua kelengkapan secara struktur programnya. Yang ketiga keterlibatan komunitas belajarnya seperti apa. Yang keempat evaluasi programnya itu bagaimana. Oke, ada lini masanya. Indikator ini nanti saya sampaikan lagi dan ini sudah ada di LMS Kak sebenarnya. Nah, ini lanjut Kak. Lini masa Kak. Saat ini
kakak-kakak berada di tahapan yang kedua yang merah, Kak. Kalau dari tracknya ini ya, tracknya di jalan tol ini, Kak. Kita berada di tahapan yang kedua. Ya, sudah persiapan untuk mematangkan rencana proyeknya. Kalau pertemuan kemarin, kakak-kakak menyusun proyeknya. Oke. Kemudian kakak-kakak sekarang mematangkan, kemudian diimplementasikan, disiapkan, diimplementasikan, dipraktekkan, dipresentasikan di komunitas belajarnya. Yang mana penilaian RTL-nya diunggah, RTL-nya di LMS itu paling lambat tanggal 16 November, Kak. 1 minggu lagi, Kak. 6 hari dari hari ini. Waktunya cukup panjang, kakak-kakak bisa segera cari momen yang pas gitu ya, menghadirkan beberapa rekan sejawat untuk menyaksikan kakak presentasi terkait dengan proyeknya kakak. Kemudian pertemuan selanjutnya itu berada di umpan balik RTL, Kak. Di tanggal 18 November, Kak. 2 JP kita. Jadi tatap maya ke-17 ya berarti ya, sebentar. Iya betul. Tatap maya ke-17 kita nanti tanggal 18 November. Oke. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Penjelasan singkat saya terkait dengan RTL. Silahkan, ini sudah di sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo bagi kakak-kakak yang ingin bertanya atau memberikan umpan baliknya, dipersilahkan. Atau sudah jelas sekali, monggo. Sudah jelas? Kak Dini, ya Oke. sudah. Misalnya ini Sebentar. kegiatan RTL-nya itu kan enggak cukup waktu 16 Februari, itu waktunya pendek sekali. Kalau misalnya ini bersama-sama satu kelompok ini bisa enggak ini? Gantian gitu. Iya, betul, Kak. Jadi gini, Kak. Pelaksanaan presentasinya itu bergantian saja. Dalam satu waktu nggak masalah. Kan nggak lama toh. Mempresentasikan 8 slide isinya programnya Kak Muin, programnya Kak Sum itu apa, programnya Kak Johar itu apa, itu disampaikan tapi sendiri-sendiri. Dalam satu waktu boleh, atau misalnya mau bergantian ya monggo. Sesuai dengan ininya kakak-kakak aja, nggak apa-apa. Kalau saya secara pribadi, mumpung kalau satu sekolah, kemudian biar nggak banyak bolak-balik manggil guru dan segala macam, saya sediakan 1 hari tertentu, mintalah waktu 1 jam bagi guru-guru yang akan terlibat, kakak mempresentasikannya secara bergantian programnya masing-masing. Boleh. Jadi bukan kelompok ya, ini semalam juga sempat disampaikan oleh fasilitator Jawa Timur gitu, bahwa ini penugasannya secara individu. Oke. Gimana kamu In? Bungkus? Ya. Oh ya, oke. Ini Kak Agung tadi raise hand, ada yang mau ditanyakan, silakan. Udin, mohon maaf mau bertanya. Ini terkait rancangan yang sudah kita unggah di LMS kemarin. Nah, itu misalkan besok itu yang kita ambil tidak sesuai rancangan tersebut, apakah juga boleh, Bu? Berubahkah? Oke, kalau misalkan kalau berubah, nah, boleh apa enggak? Apakah yang kemarin harusnya sih kalau ketentuannya itu enggak ada yang menentukan bahwa yang hari ini dipresentasikan itu berbeda dengan kemarin, itu boleh nggak bolehnya. Cuman kan sebenarnya gini, di pertemuan kemarin itu kan angan-angan rancangannya, ya kan. Kemudian udah jadi, udah bikin capek-capek, ya udah tinggal dipresentasikan aja. Gitu sebenarnya. Nih, kalau misalkan Budin, misalkan enggak sesuai rancangan yang kemarin itu loh, boleh apa enggak? Udah nggak apa-apa, aman.
Oh, siap, siap. Nggih, siap. Karena yang kemarin mungkin belum matang banget gitu ya. Betul. Kejar tayang untuk penugasan gitu ya. Ya, terima kasih Budin. Oke, lanjut. Ada lagi, Iya. Kak Sum. Iya Kak Din, kemarin tuh kan saya sama Pak Muin tuh yang membuat rancangan yang kemarin tuh saya sama Pak Muin kan sama-sama apa itu castingnya gitu kan satu ini. Kata kalau ini sama bagaimana? Materinya sama misalnya. Misalnya kan sama-sama castingnya. Kan kemarin yang diunggah di LSM kan LMS. LMS. LSM mana? Itu sama dengan LMS. Pak Muin, iya, itu sama dengan Pak Muin kemarin itu. Oke, Soalnya ini kan yang saya membuat ini sama-sama sama Pak Muin kemarin itu. kolaborasi gitu ya Kak ya. Nanti saya sampaikan di akhir sesi ya Kak. Oke. Jadi jangan yang Kak Muin, Kak Johar, Kak Sum nanti dan teman-teman lainnya tetap setelah akhir sesi ini tetap untuk stay tune terlebih dahulu ya Kak ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Lanjut. Nah, kalau lanjut berarti tanya jawabnya sudah saya rasa cukup. Di akhir sesi kita, kakak-kakak mampu merefleksikan pembelajaran di paket modul 3. Dan yang kedua, kakak mampu memahami terkait dengan penugasan rencana tindak lanjutnya atau RTL yang lini masanya itu ada 6 hari ke depan. Jadi tanggal 18 itu, 16 itu sudah diunggah di LMS. Iya, penutupnya ada, saya dikasih pantun ini Kak. Kalau ada, tolong cakepnya ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati ini masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Kak Dini. Yang kedua, burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari di Papua. Jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini Salam sehat semuanya. Terima kasih Kak Din. Terima kasih Kak Dini. Oke, baik. Mengakhiri sesi hari ini kakak-kakak karena 1 JP saya rasa sudah terlewatkan. Bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Monggo, langsung. Oke, rekan-rekan sejawat semuanya, hari ini kita sudah selesai bimbingan dengan Kak Dini yang selama 1 JP ya 45 menit. Semoga yang disampaikan tadi dan yang ditulis oleh rekan-rekan semuanya bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk saya sendiri ya. Oke, terima kasih banyak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang dapat hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Din. Terima kasih Kak Yevi, terima kasih kakak-kakak Sidodonam yang luar biasa atas atensinya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tanggal 18 November di Tatap Maya ke-17 ya Kak ya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan pula rezekinya. Salam bahagia dari saya untuk panjenengan semua, salam untuk keluarga di rumah.
Saya akhiri untuk sesi tatap maya hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Tetap makan tinggal di rawon. ya, Kak. Makan rawon, rekan-rekan. Ya, Kak. Ya selalu teman-teman, Kak Bimo. Rawon. Kamu